Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Pupitasari. Di sini saya ingin um, membahas materi pengembangan sistem informasi, pemeliharaan perangkat lunak. Gimana sih seharusnya kita melihara perangkat lunak? Pertama itu ada pemeliharaan sistemnya dulu, kita perhatikan. Pemeliharaan sistemnya itu biasanya berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jadi dalam pemeliharaan sistem itu ada jenisnya. Jenis-jenis pemeliharaan itu gimana sih? Ada pemeliharaan korektif, ada pemeliharaan adiktif, ada pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Siklus pemeliharaan sistem itu ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus paham dulu permintaan dari pemeliharaannya itu permintaan yang seperti apa. Terus yang kedua, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubah. Yang ketiga, menspesifikasikan perubahan. Yang keempat, mengembangkan perubahan. Yang kelima, menguji perubahan. Dan yang keenam, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, dan melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Gimana sih prosedurnya atau maintainability-nya tuh kayak gimana gitu. Yang pertama itu terapin dulu SDLC dan SWDLC-nya. Terus menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman yang standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Terus menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS atau Change Management System. Gimana menyusun pendekatan pemeliharaan sistem? Yang pertama itu ada pendekatan pemisahan, pemeliharaan, dan pemeliharaan. Kedua ada pendekatan gabungan, yaitu menggabungkan personalia penyusun dan pemeliharaan menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi. Yang ketiga ada pendekatan fungsional, variasi dan pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis, penyusunan maupun pemeliharaan. Ada 5 case tools yang dapat membantu untuk pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. Yang pertama ada rekayasa maju atau forward engineering, ada reverse engineering, re-engineering, restructuring, maintenance expert system. Gimana sih mengelola pemeliharaan sistemnya itu? Yang pertama kita harus menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau from maintenance work order, pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan, waktu yang diperkirakan dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya, kode pemeliharaannya, biaya pemeliharaannya. Yang kedua ada menggunakan sistem perangkat lunak help desk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem dan mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Terus apa sih risiko CMS yang harus dihindarin gitu? Pertama adalah yang harus dihindarkan dari CMS. Ada kekurangan inventaris atau program pelengkap lunak yang kurang dari sumber-sumber sistem yang lainnya. Terus modul-modul program perangkat lunak juga bisa terduplikat. Terus program perangkat lunaknya itu biasanya nggak sah. Terus dokumentasinya kurang jelas, komprehensifnya, dan terbaru. Terus ketidaklengkapan sejarah perubahan programnya. Yang terakhir rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunaknya. Gitu. Setelah pemeliharaan sistem itu ada apa sih? Tahap akhir dari dalam siklus pengembangan sistem itu adalah melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian
sistem total ke operasi. Proses implementasi itu yang pertama ada perencanaan dan pengeksekusian. Rencananya, rencana implementasi itu formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan, tergantung pada kompleksitas proyeknya, gitu. Um, bagian pokok implementasi pokok implementasi yang diperlukan itu yang apa aja sih? Yang diperlukan itu yang pertama persiapan tempatnya, yang kedua pelatihan personilnya, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem peninjauan pasca implementasi, persiapan tempat, ruang sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, micro, mini atau mainframe, listrik, telepon, koneksi, ventilasi, AC, keset, ya yang bisa ya pokoknya nyaman dia untuk tempat itu. Terus ada pengujian burn-in-nya, simulasi operasi pada vendor. Setelah itu ada pelatihan personilnya. Kalian perlu beli pelatihan personil itu. Personil yang mau mengaplikasikan membeli sistem bekerja pada pekerjaan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Ini yang perlu diberi pelatihan. Setelah itu ada manajer umumnya juga harus diberi pelatihan. Pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Pelatihan meningkatkan kepercayaan diri, meminimisasi kerusakan, kesalahan pada awal operasi. Pelatihan personil. Biasanya program pelatihannya itu pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan oleh vendor, atau jasa pelatihan yang disiapkan dari luar. Jadi tutorialnya itu kita ngajarin cara menjalankan sampai pelatihan untuk mengajarkan pokok-pokok sistem yang baru. Teknik atau alat bantu dari pelatihan personil, yang pertama ada teleconferencing, yang kedua ada perangkat lunak pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, atau dari buku kita bisa belajar. Perangkat lunak pelatihan interaktif itu ada CBT, computer based training, atau audio based training, video based training, video optical disc, gitu. Setelah itu ada menyiapkan dokumen. Dokumentasi itu sebenarnya untuk materi tertulis, video, atau audio yang menjabarkan beroperasinya sebuah sistem. Jadi tujuan dari dokumentasi itu nantinya itu bisa dibuat untuk pelatihan atau penginstruksian atau pengkomunikasian, penetapan standar kinerjanya, pemeliharaan sistemnya, atau referensi historisnya. Gitu. Biasanya 4 area utama dokumentasinya itu ada di dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dan dokumentasi operasi. Gitu. Kalau konversi langsung, biasanya sistem baru tidak mengganti sistem lama. Sistem lama sepenuhnya tidak bernilai. Sistem baru bersifat kecil atau sederhana, rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama. Kalau konversi paralel, dia itu memberikan derajat proteksi yang tinggi dari kegagalan sistem baru. Biayanya biasanya juga cukup lumayan besar. Kalau konversi PSN itu, sistem baru diimplementasi beberapa kali, sedikit demi sedikit untuk menggantikan sistem yang lama. Sistem harus disegmentasi, perlu biaya tambahan untuk mengembangkan interface temporer dengan sistem lama. Daya terapnya terbatas. Proses implementasi membutuhkan waktu yang panjang. Kalau konferensi pilot, biasanya dia perlu segmentasi organisasinya. Risiko lebih rendah dibandingkan metode konversi langsung. Biayanya lumayan murah dibandingkan metode paralel. Cocok digunakan apabila adanya perubahan prosedur. Gitu. Kalau mengkonversi file data itu biasanya, yang dikonversi itu biasanya format file, isi filenya, atau di media penyimpanannya. Keberhasilan konversi sistem sangat bergantung
pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengkonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru. Konversi file dapat digunakan pada keempat metode konversi sistem. Konversi file gradual terutama digunakan pada metode parallel dan paste-in. Gitu. Biasanya konversi file gradual itu selama konversi perlu diperhatikan prosedur kendalinya. Prosedur kendali itu masing-masing klasifikasi file yang berbeda. Jadi klasifikasi file yang berbeda itu yang kayak gimana sih? Misalnya ada file master, file transaksi, atau file index, atau file table, atau file backup, gitu. Kalau konversi file gradual itu kayak gimana? Suatu transaksi diterima dan dimasukkan ke dalam sistem. Program mencari file master baru untuk record yang akan diupdate oleh transaksi tersebut. Jika record tersebut ada, maka pengumuman pengupdatean record selesai. Jika record tidak ditemukan dalam file master baru, file master lama diakses untuk record yang tepat dan ditambahkan pada file master baru dan diupdate. Kayak gitu. Selanjutnya, ada materi selanjutnya itu adalah perancangan sistem yang secara umum. Tadi kita bahas tahap analisis. Kalau tahap analisisnya udah selesai, jadi kita lanjut ke perancangan sistemnya. Membentuk sistem, kayak gitu. Perancangan sistem ini ada 2 tahap. Yang pertama perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal, atau perancangan secara makro. Yang kedua ada perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Perancangan sistem itu bisa diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Siapa aja sih personel yang terlibat di dalam perancangan sistem ini gitu? Biasanya itu ada spesialis pengendalian, personel penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan ada pemakai sistemnya. Jadi kalau misalnya udah dibuat pemakai sistemnya nggak ada, ya nggak bisa. Tuh. Dari perancangan sistem itu kita ada 3 kategori desain sistemnya. Yang pertama itu ada global base system. Global base system ini biasanya membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Biasanya dia itu output yang lama dari laporan bentuk tabel setiap bulannya menjadi layar grafik berwarna 2 atau 3 dimensi gitu. Contohnya. Yang kedua itu ada group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem yang ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Jadi kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Kayak gitu. Perancang ini tidak perlu memusatkan perhatian ke perancangan desain sistem tertentu seperti database dan platform teknologi, tapi pada output, input, proses, kontrol, dan untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal atau LAN atau lokal area network. Local based system yang ketiga. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang. 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya gitu. Jadi mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. 4 kunci elemen dari Rapid Application Development untuk mendesain sistem. RAD itu menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah per individu atau masing-masing. Terus selain RAD ada Joint Application Development. Ini digunakan di sistem global base. Biasanya dipakai di sistem group base maupun local base. Bisa juga dipakai di group base atau local base. Adalah
kunci utamanya dari JAD itu adalah join user dan profesional sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Yang ketiga ada SWOT, Specialist with Advanced Tool. Ini dia terdiri dari 3 atau 4 orang profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang lebih kecil produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Secara prototyping, bekerja dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dan meresponnya. Gitu. Kita masuk ke tahap perancangan sistemnya. Gimana sih tahapannya? Yang pertama itu kan perancangan outputnya dulu kita ituin. Jadi tipe output itu ada, kita bedain dulu. Yang pertama ada eksternal, yang kedua ada internal. Jadi yang harus diperhatikan dalam perancangan output adalah kita harus tahu dulu tipe outputnya eksternal atau internal. Yang kedua isi outputnya keterangan atau informasi. Format output berupa keterangan atau naratif table atau grafik. Frekuensi banyaknya pencetakan dalam periode tertentu. Langkah-langkah perancangan output secara umum. Yang pertama kita menentukan dulu kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari output. Terus kita lanjut ke perancangan input. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama. Pertama data capture, data preparation, data entry. Tipe input juga dibedakan jadi 2, ada eksternal atau internal. Yang harus diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe inputnya, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, biaya yang ekonomis. Menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Input yang akan dirancangkan dapat ditentukan dari DFD yang baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari input. Alat input direct entry yaitu MECR, OCR, OMR, Digitizer, image scanner, post device, ATM, mouse, voice recognition. Ada perancangan dialog. Biasanya tipe dialog ini pemakai mengajukan pertanyaan atau memasukkan data. Terus kita masuk ke perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan sistem itu adalah untuk menjaga proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart, DFD, dan lain-lain. Prosesnya bisa real-time, batch, online, atau offline. Perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Kalau perancangan jaringan, dia pertama membuat segmen bidang usahanya dulu berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Membuat sebuah modelan, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. 4. Interkoneksi segmen-segmen jaringan. Selanjutnya, kita ke perancangan sistem terperinci. Perancangan output biasanya untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dapat digunakan meliputi hal-hal yang pertama ada accessibility, easy to use interface, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi atau ketepatan waktu menghasilkan informasi, sesuai kebutuhan, ketepatan nilai dari informasi, dan usability. Macam-macam bentuk laporannya. Ada laporan untuk level manajemen yang berbeda. Ada laporan berhierarki. Terus di dalam berhierarki ini ada
filter report, laporan yang dirancang untuk memfilter elemen-elemen data yang dipilih dari database sehingga pengambil keputusan akan memperoleh laporan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, the responsibility report, laporan yang dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan. Apakah CEO, manajer, pemasaran, atau spesialis media. Terus ada laporan yang membandingkan data. Pertama ada horizontal report. Ini untuk menunjukkan laporan keuangan periodik yang meringkas ribuan transaksi dan elemen data menjadi output untuk beragam user. Yang kedua ada vertical report. Adalah laporan yang membandingkan suatu bagian komponen dengan totalnya. Terus ada counterbalance report, itu adalah situasi dibandingkan dalam laporan. Selanjutnya laporan untuk monitor variansi data. Pertama ada variance report. Biasanya laporan yang ini itu untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Yang kedua ada expansion report. Ini variance report, beberapa kota atau batasan dibuat untuk suatu proses atau aktivitas. Jadi laporan ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Kayak gitu. Pengaturan tata letak isi outputnya itu menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Jadi kita harus betul-betul dalam meletakkan outputnya biar gampang dipakainya, atau gampang dipakainya untuk programmer atau untuk pemakainya. Gimana sih perancangan outputnya gitu? Perencanaan output itu mengawali proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Jadi memakai data mentah atau data input, ada insert into, delete from, update database, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output, memasukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Kayak gitu. So, ada yang namanya perancangan formulir kertas. Faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas adalah yang pertama itu udah pasti pemilihan kertasnya. Yang kedua ukuran kertasnya, yang ketiga warna, yang keempat judul formulir, yang kelima nomor formulir, yang keenam nomor urut formulir, yang ketujuh nomor dan jumlah halaman, spasi, pembagian area, caption, struktur dalam formulir, jendela di amplop, jumlah tembusan, dan lain-lainnya. Jadi kita harus perhatiin dari sedetail itu untuk perancangan formulir kertasnya. Selanjutnya ada pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Biasanya perancangan formulir elektronik itu yang pertama ada Smart Electronic Forms. Formulir elektronik yang cerdas mengisi formulir, menyediakan instruksi-instruksi dan pesan-pesan secara online, melakukan perhitungan, dan mengirimkan data untuk pemrosesan tambahan. Terus ada pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasi data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan pekodean tersebut. Petunjuk pembuatan kode yang pertama itu udah pasti harus mudah diingat. Yang kedua itu unik, fleksibel, efisien, konsisten, standar. Standar itu maksudnya sesuai dengan standarnya, menghindari spasi, menghindari karakter yang mirip, panjang kode harus sama. Apa aja sih tipe-tipe kode gitu? Ada tipe kode mnemonic. Itu kode mnemonic ini biasanya kode yang dibuat dengan dasar singkatan atau sebagian dari karakter kayak gitu, atau yang gampang diingat. Misalnya kayak P sama W. P itu untuk pria, W itu untuk wanita gitu. Terus kode urut. Ini biasanya serial code kayak contoh 001 untuk buku, 002 untuk pulpen, 003 untuk pensil. Terus ada kode blok. Kode blok ini biasanya kelompok.
Jadi biasanya dari 1000 sampai dengan 1900 atau dari 1000 sampai 2000 atau dari 2001 sampai 2002 kayak gitu. Terus ada kode grup. Kode grup ini biasanya contohnya kayak NPM, nomor pokok mahasiswa. Terus ada kode desimal code. Itu adalah 00 biasanya. 00, terus 01, 02, 03 gitu. Jadi di 0 ini ada aktiva lancar, terus ada 00 lagi di bawahnya diangkain lagi 00 100 kas, 00 200 piutang dagang, 00 300 persediaan produk selesai gitu. Terus ada perbandingan, kita lanjut ke perbandingan model waterfall dan prototyping. Waterfall itu adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Biasanya, model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Kalau model prototyping itu adalah teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Terus, perbandingannya dari model waterfall dan prototyping. Yang pertama, waterfall dalam tahap pengembangan perangkat lunak, perencanaan sistemnya itu, kalau waterfall itu berawal dari kebutuhan, sedangkan prototyping sama juga berawal dari kebutuhan. Kalau untuk analisis sistemnya, waterfall itu kebutuhan datanya harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan untuk prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Seperti itu. Kalau untuk perancangan sistemnya, waterfall testing dilakukan ketika semua tahapan pada model itu sudah selesai. Kalau untuk prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototype telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Yang kedua, memberikan end prototype sebagai gambaran yang akan dibangun sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum, serta serta sesuai untuk tugas yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dapat dipilih dengan produk tersebut diuji. Kalau model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized atau software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan kayak gitu. Terus kita lanjut ke membandingkan model-model pengembangan database. Yang pertama ada CMM atau Software Capability Maturity Model. CMM ini disusun dalam 5 tingkat kematangan. Yang pertama, level satunya itu inisial. Ini sering disebut anarki atau kacau. Chaos, kalau bahasa gaulnya. Metode dan tool keberhasilan dan 17 kegagalan pengembangan sistem sebanding dengan keterampilan dan pengalaman dari tim. Kayak gitu. Jadi yang keduanya itu ada repeatable. Level ini, proses dan praktik pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek jadwal dan fungsionalitas. Yang ketiga ada define. Ini adalah suatu proses pengembangan sistem standar yang disebut juga sebagai metodologi. Jadi ditetapkan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dan sistem informasi. Jadi level ini harus
stabil, diprediksi, dan dapat diulang. Yang keempat itu ada manage. Ini sasaran-sasaran yang terukur untuk kualitas dan produktivitas yang dibangun. Yang kelima ada optimizing. Optimizing ini adalah perubahan teknologi dan best practice yang digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem standar sebagaimana penyesuaian proses itu sendiri. Yang kedua itu ada System Development Life Cycle atau SDLC Waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan Classic Life Cycle. Metode ini dan sekuensialnya dalam pengembangan perangkat lunak dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Jadi, pemodelan ini biasanya menyangkut beberapa aktivitas. Yang pertama ada rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi. Dari kebutuhan perangkat lunak, ada desainnya, ada penulisan program atau coding, ada testing, ada support atau maintenance. Kelebihannya, SDLC ini lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno karena menggunakan pendekatan karena metode ini masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kekurangannya itu jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Yang kedua, sulit bagi pelanggan untuk menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain. Kayak gitu. Kalau RAD itu adalah model inkremental dari proses pengembangan lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Ada spiral. Spiral itu fitur penting dari model waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru yaitu analisa risiko atau risk analysis. Kayak gitu. Jadi untuk membantu seluruh organisasi pengembangan sistem dalam pemanfaatan penggunaan ini dikembangkan dan diikuti secara luas baik di kalangan industri maupun pemerintahan. Di samping itu ada beberapa model dalam sistem development life cycle yang membantu di dalam pengembangan suatu sistem database proyek perangkat lunak. Kesimpulannya, bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD atau model CMM. Efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitasnya semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan metode spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang mendasarkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembangan software dan masyarakat yang ingin lebih memahami metodologi database. Itu saja yang mungkin saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.